warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ferdina. Di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan kebijakan pendidikan. Yang pertama ada hakikat formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Di samping itu, kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi. Yang kedua, ada komponen formulasi kebijakan. Sebagai suatu proses, maka formulasi kebijakan terdiri atas beberapa komponen atau unsur yang paling berhubungan secara resiprokal sehingga membentuk pola sistematik berupa input, proses, output, feedback. Menurut Wibowo, komponen atau unsur yang terdapat dalam proses formulasi kebijakan adalah 1. Tindakan, 2. Aktor, dan 3. Orientasi nilai. Yang ketiga, ada proses formulasi kebijakan pendidikan. Proses formulasi kebijakan ke dalam tahap perumusan masalah kebijakan. Penyusunan agenda pemerintah. Yang pertama ada perumusan masalah kebijakan. Pada prinsipnya, walaupun suatu peristiwa keadaan dan situasi tertentu dapat menimbulkan satu atau beberapa problem, tetapi agar hal itu menjadi masalah publik tidak hanya tergantung dari dimensi objektifnya saja, tetapi juga secara subjektifnya, baik oleh masyarakat maupun para pembuat keputusan dipandang sebagai suatu masalah yang patut dipecahkan atau dicarikan jalan. Yang keempat, ada aktor dalam formulasi pendidikan. Orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan negara tersebut sebagai aktor perumusan kebijakan negara. Orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan disebut sebagai aktor perumus kebijakan pendidikan. Disebut lain bagi aktor adalah partisipasi peserta perumusan kebijakan pendidikan, yang termasuk aktor utama dalam perumusan kebijakan pendidikan, yaitu 1. Legislatif. Legislatif sering dimaksudkan sebagai pembentuk perundang-undang dan perumus kebijakan dalam suatu sistem politik. Para perumus kebijakan tersebut mempunyai sebutan yang berbeda-beda. Pada kebanyakan negara ada yang disebut parlemen, ada yang disebut DPR, ada yang disebut MPR. Yang kedua ada eksekutif. Yang dimaksud dengan eksekutif adalah pelaksana undang-undang, sungguh pun sebagai pelaksanaan eksekutif. Yang ketiga ada administrator. Administrator tertinggi masing-masing departemen di negara-negara. Yang keempat ada partai politik. Yang dimaksud dengan partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintah agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggota lain dalam jajaran pemerintah. Dan yang kelima, interest group. Interest group atau kelompok kepentingan adalah suatu kelompok yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kepentingan sama. Yang keenam ada organisasi massa. Yang ketujuh ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah suatu lembaga di mana para elit akademikus berada dalam penyusunan kebijakan termasuk kebijakan pendidikan. Yang kedelapan ada tokoh perorangan. Tokoh perorangan dapat berasal dari berbagai bidang, agama, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, dan teknologi. Yang kelima ada sistem politik dan pengaruhnya terhadap kebijakan pendidikan. Sistem politik yang berlaku dalam suatu negara senantiasa terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara, termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan. Kaitan tersebut terletak pada 1. Perumusan kebijakan, 2. Proses legitimasi, yang ketiga proses penyampaian pada khalayak, 4. Proses berkomunikasian, 5. Proses pelaksanaan, dan 6. Proses evaluasi. Yang terakhir, yang keenam, ada formulasi kebijakan pendidikan. Formulasi kebijakan pendidikan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Tahapan sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah masuk dalam agenda pemerintah. Tahapan ini lebih bersifat teknis dibandingkan tahapan agenda setting yang lebih bersifat politis.
Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.